Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya, kembali bersua dengan saya yang pada kesempatan kali ini akan memberikan materi pembelajaran yang merupakan satu rangkaian dari mata kuliah praktikum manajemen keuangan, ya, dimana kasusnya diambil dari kasus perusahaan tas wanita eksklusif Pensilova dari buku praktikum manajemen keuangan terbitan UPP STIM YKPN. Pada kesempatan ini kita memasuki pokok bahasan yang ke-9, yaitu proyeksi laba rugi. Sebagai refreshment bahwa perusahaan Pensilova ini ya mereka melakukan setup atau persiapan dalam usaha adalah di tahun 2000A. Kemudian untuk operasi perdana dilakukan pada tahun 2000B, ya. Kemudian untuk laporan keuangannya sendiri pada tahun 2000B sudah kita susun ya pada video yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yang akan dilakukan adalah ketika kita sedang memiliki bisnis yang sedang running begitu, maka pastinya pemilik, owner atau perusahaan itu sendiri juga memiliki keinginan atau kebutuhan untuk melakukan suatu analisis ya, melakukan proyeksi bagaimana perkembangan, bagaimana potensi bisnis dari perusahaan tersebut di beberapa tahun yang akan datang di masa mendatang. Ya, harapannya pasti bisnis ini akan berkembang dengan baik. Nah, di sini salah satunya sebagai langkah awal adalah melakukan proyeksi laba rugi, ya. Bagaimana posisi kondisi keuangan, terutama dalam hal ini adalah laba rugi dari perusahaan, diproyeksikan beberapa tahun ke depan, ya. Umumnya bisa 3 sampai 5 tahun ke depan. Ya, kita akan mencoba dengan kasus ini dengan beberapa data yang kita miliki. Sebelum kita mengisi, pastinya kita memerlukan beberapa informasi ya. Sekali lagi, informasi-informasi ini bisa Anda peroleh dari buku kasus ya. Baik, di sini adalah informasi mengenai tahun 2000C ya. Tadi proyeksi laba rugi kita akan dilakukan dimulai dari tahun 2000C, 5 tahun sampai dengan tahun 2000H ya. Kita akan lihat apa informasi yang diberikan terkait tahun 2000C ya. Ada di bagian bawah di sini halaman 5 dari buku kasus Anda. Saya akan coba perbesar ya untuk memperjelas. Mari kita lihat sama-sama. Oke, di sini dijelaskan bahwa pada tahun 2000C ya, berdasarkan pengalaman 1 tahun produksi, berarti tahun kemarin yaitu tahun 2000B, tahun produksi perdana, pihak manajemen mengambil kebijakan antara lain, 1, masih mempertahankan jumlah produksinya seperti tahun sebelumnya, berarti jumlah produksinya sama ya dengan tahun 2000B. Yang kedua, harga jual, kebijakan penjualan, harga pokok produksi juga masih tetap untuk mempertahankan pasar yang sudah diraih. Kemudian informasi ketiga, diperkirakan seluruh hasil produksinya laku terjual. Berarti ini artinya bahwa perusahaan tidak akan memiliki stok ya, tidak akan mempunyai persediaan akhir. Sama dengan tahun 2000B kemarin ya. Ini kebetulan ada datanya di atasnya ya, data produksi, penjualan, stok barang di gudang, ini adalah data untuk 2000B. Anda perhatikan ya, di Desember stoknya sudah 0 dan diprediksi ini akan terjadi kembali di tahun 2000C. Ya, total penjualannya adalah 3000 unit untuk tahun 2000B. Ya, maka di sini nanti tahun 2000C sama dengan tahun 2000B yaitu 3000 unit. Harga jualnya juga sama, berarti di sini adalah 700.000 ya. Demikian adalah informasi untuk tahun 2000C. Bagaimana untuk tahun selanjutnya? Baik, ini adalah halaman berikutnya, yaitu halaman 6 ya. Pada poin G, pengembangan usaha di sini tercantum
keterangan mengenai tahun 2000D sampai dengan 2000H. Ya, akan saya perbesar, ada di bagian atas. Oke, di sini disampaikan ya memperkirakan dari tahun 2000D sampai 2000H yang terjadi antara lain. Yang pertama untuk rencana produksi, biaya dan harga jual. Mulai Januari tahun depan, dari tahun 2000D ya, start di 2000D, perusahaan akan menaikkan jumlah produksi 15% per tahun. Jadi sudah mulai ada kenaikan. Kemudian poin B, harga jual akan dinaikkan rata-rata 20% per tahun. Hal ini karena diprediksi biaya produksi akan naik lebih kurang 16% per tahun. Dan biaya operasional naik 15% per tahun. Ya, ada beberapa kenaikan di sini. Jumlah produksi 15%, kemudian harga jual 20% per tahun, kemudian biaya produksi naik 16% per tahun, dan biaya operasional juga naik 15% per tahun. Selanjutnya, kita akan kembali ke buku kerja ya. Kita akan menyelesaikan perhitungan untuk menyusun proyeksi laba rugi dimulai dari tahun 2000C sampai dengan tahun 2000H ya. Berdasarkan informasi sebelumnya, tahun 2000C masih sama ya dengan tahun 2000B, maka kita langsung isikan saja. Penjualannya adalah 3.000 unit ya. Harga jual 700.000. Kemudian HPP per unitnya kita sudah pernah memperhitungkan, yaitu di pokok bahasan yang pertama pada waktu itu. Ya, mari kita buka. Di sini HPP-nya yaitu 400.000. Masih sama juga informasinya. Oke, kita selesaikan di tahun 2000C. Kemudian kita akan mengisi untuk 2000D sampai 2000H ya, berdasarkan informasi pengembangan usaha tadi. Tadi dijelaskan bahwa mulai dari tahun 2000D sampai seterusnya ya, 5 tahun berikutnya, perusahaan akan menaikkan produksinya 15% per tahun. Berarti penjualannya juga akan naik 15% per tahun ya. Kita tinggal hitung saja. Karena ada kenaikan 15% per tahun, maka kita tinggal mengalihkan penjualan atau produksi di tahun 2000C dengan 115%. Kemudian kita drag aja untuk kopi rumus. Nah, kita sudah selesaikan. Ini adalah tingkat penjualan ya yang mengalami kenaikan 15% per tahun. Selanjutnya, harga jual ya. Dari informasi disampaikan harga jual akan dinaikkan rata-rata 20% per tahun. Dengan cara yang sama, kita akan mengalihkan harga di tahun 2000C, kita naikkan 20%, berarti kita kalikan dengan 120%. Kita drag ke samping untuk copy rumus. Sudah selesai. Kemudian, untuk HPP atau biaya produksi, dari informasi tadi disampaikan akan naik lebih kurang 16% per tahun. Berarti HPP-nya naik 16%. Dengan cara yang masih sama. 116% kali HPP tahun 2000C. Kita drag ke samping untuk copy rumus. Yes, kita sudah selesaikan data yang kita akan pakai untuk melakukan proyeksi laba rugi. Dari data ini kita akan menghitung ya, kita akan membuat proyeksinya. Ada di tabel bawahnya.
Baik. Yang pertama yang akan kita proyeksikan adalah penerimaan atau hasil penjualan ya. Penerimaan bisa kita peroleh tentunya dengan mengalihkan penjualan atau unit penjualan dikalikan dengan harga jual ya. Unit kalikan harga jualnya. Kita tarik ke samping. Oke. Kita dapatkan nilai proyeksi penerimaannya. Selanjutnya untuk HPP. HPP pun sama ya. Untuk total HPP berarti kita kalikan unit kalikan dengan nilai HPP per unitnya. Kita tarik ke samping untuk kopi rumus. Laba kotor ya. Laba kotor diperoleh dengan cara mengurangi penerimaan atau penjualan dengan HPP ya. Penerimaan dikurangi HPP. Sama, kita tarik kembali ke samping. Oke, kita selesaikan ya part awal di pertama bagian dari laba rugi ini ya sampai dengan laba kotor. Baik, sekarang kita akan masuk ke proyeksi untuk biaya. Oke, yang pertama adalah biaya operasional ya. Karena tahun 2000C biaya operasionalnya semuanya masih sama dengan 2000P, maka kita akan menengok data yang sebelumnya ya. Di sini untuk biaya operasional ya, kita bisa mencari data dari pokok bahasan yang sebelumnya. Kita bisa ambil dari laporan laba rugi misalkan yang sudah kita buat kemarin ya di video tutorial yang sebelumnya tentang laporan laba rugi untuk tahun 2000B. Di sini datanya juga sudah masih ada ya, ada di PB5 ya. Biaya operasional. Nah, ini sudah 1 tahun juga nilainya. Ya. Nilai ini bisa kita pergunakan. Kita ambil dari sini saja ya, sheet yang terdekat. Kita bisa link saja sama dengan kita masuk ke bahasan 5. Kita ambil, kita klik untuk biaya operasionalnya, enter. Yes, sudah masuk. Nah, kemudian untuk proyeksi tahun-tahun berikutnya, dari informasi kita peroleh bahwa biaya operasional untuk tahun-tahun kedepannya akan naik 15%. Ya, dengan cara yang sama berarti kita tinggal kalikan dengan 115%. Kita drag ke samping. Oke, sudah selesai dengan biaya operasional. Selanjutnya adalah biaya sewa mesin ya. Biaya sewa kemarin kita sudah berhitung ya di pokok bahasan yang ke-8 mengenai alternatif pendanaan, di mana keputusannya adalah perusahaan memutuskan untuk leasing atau memilih untuk sewa mesin saja daripada hutang bank kemudian membeli sendiri mesin yang diperlukan ya. Maka informasinya ada di pokok bahasan yang ke-8. Kita buka kembali ya. Biaya sewa. Ini dia ya. Biaya sewa mesin diketahui biaya sewanya adalah 5 juta per tahunnya ya. Di sini biaya sewanya ada 5 kali ya, karena 5 tahun nilainya adalah 5 juta. Kemudian meskipun ini adalah sewa dibayar di muka sehingga terjadi di tahun ke-0 ya, maka ini kejadiannya tahun 2000T sesungguhnya. Namun demikian dalam proyeksi kita ini kita akan memasukkan angka ini pada periode di mana mesin tersebut dimanfaatkan ya. Mesin tersebut akan digunakan pada tahun 2000D. Maka pembukanan untuk sewanya kita akan letakkan, kita mulai dari tahun 2000D.
B. Besarannya adalah 5 juta. Ya, kita copy saja ke samping. Selama 5 tahun ya, 2000D sampai dengan 2000H. Oke, selanjutnya adalah biaya penyusutan kendaraan. Sama, kita juga akan menggunakan data dari pokok bahasan yang sebelumnya tentang depresiasi atau penyusutan. Ya, di sini penyusutan kendaraan. Kita akan mencari yang pertama penyusutan kendaraan. Ini dia nilainya depresiasi per tahun, ya. Di sini dimulai dari tahun 2000B, kita hanya akan ambil data mulai tahun 2000C saja. D dan E ya, yang B tidak perlu. Kita copy saja ya. Oke. Dimulai dari tahun 2000. C di sini kita akan copy. Ya. Copy paste spatial. Ya, kita ambil values-nya aja, kemudian transpose. Dan nanti kita akan merubah posisinya. Ya, seperti ini. Selanjutnya adalah penyusutan gedung. Ya, masih dengan cara yang sama. Kita ambil data penyusutan gedung. Ya, dimulai dari tahun 2000C. Nilainya sama sebenarnya ya, dari tahun ke tahun. Jadi kita boleh copy atau cuma kita copy salah satu saja juga tidak apa-apa. Ya, nanti kita tinggal drag saja. Sama sampai dengan tahun 2000H. Copy salah satu saja. Spatial values. Sudah, kita tinggal copy saja sampai ke samping ya. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk penyusutan mesin, sama. Penyusutan mesin, ini dia nilainya. Kita ambil data tahun 2000C. Values dan transpose. Terakhir adalah penyusutan peralatan. Oke, nilainya sama ya, hanya 3 tahun saja. Ya, kita sudah selesai. Kita akan totalkan seluruh biaya-biayanya. Auto sum saja. Kita akan tarik ke atas supaya masuk semua komponennya. Oke. Kemudian kita tarik ke samping untuk copy rumus ya. Sudah selesaikan total biayanya. Kemudian kita akan hitung laba operasional. Laba operasional bisa diperoleh dari mengurangkan laba kotor dikurangi total biaya. Kita drag ke samping untuk copy rumus. Oke, sudah selesai. Selanjutnya adalah biaya bunga utang modal kerja. Kita sudah mengerjakan ini juga, ya. Waktu itu ada di pokok bahasan yang ketiga. Kita akan tengok ya, di pokok bahasan ketiga. Nah, di sini, ya. Kita akan copy saja ya. Kita lihat kembali yang pertama apa yang dibutuhkan. Biaya bunga utang modal kerja. Berarti kita cari yang utang modal kerja dulu. Nah, sudah ya. Biaya bunganya ada di sini. Kita start dari tahun 2000C ya. C, D, E. Ini 3 kali saja. Sudah selesai, kita copy saja. Transpose. Ya,
Selanjutnya adalah utang untuk kendaraan. Kita ambil data dari tahun 2000J dan selanjutnya. Ya, kita sudah selesai. Setelah kita menghitung bunga, ya, maka kita akan menghitung laba sebelum pajak, ya. Bisa kita pilih dari mengurangi laba operasional, dikurangi bunga utang modal kerja, dikurangi bunga utang kendaraan. Laba operasional ini seringkali disebut juga dengan EBIT, ya, earning before interest and tax. Maka harus dikurangi interest dulu, kemudian membentuk laba sebelum pajak atau EBT, earning before tax. Oke, kita tarik ke samping. Yes, kita sudah selesaikan untuk EBT-nya. Selanjutnya adalah mengurangi pajak, ya. Kita akan menghitung nilai pajaknya. Ingat, di sini untuk pajak keuntungan ini kita akan menggunakan metode perhitungannya adalah progresif, ya. Ada 4 tier di sini, ya. Tier 1 5%, 15%, yang kedua, yang ketiga 25%, dan yang keempat adalah 30%, ya. Jadi nanti perusahaan ini jika menghasilkan laba sebelum pajak lebih atau di atas 500 juta, maka dia akan kena di 4 tier ini, ya. Ternyata kita cek, ya, sekilas lebih sekali, ya. Bahkan yang paling kecil adalah 600 juta, sudah lebih dari 500 juta. Kita bisa hitung pajaknya. Untuk tier pertama, kita mengalihkan 5% dengan 50 juta. Sudah, hasilnya adalah 2,5 juta. Kita tarik ke samping untuk kopi rumus. Untuk tier kedua, kita akan kalikan 15% dengan 200 juta. Kita tarik ke samping untuk kopi rumus. Tier ketiga, 25% kali 250 juta. Kemudian tier terakhir, ya, 30% kali. Nah, ini adalah sisanya setelah dikurangi 500 juta. Berarti kita tinggal klik laba sebelum pajak, dikurangi 500 juta. Kita drag ke samping. Kemudian kita akan totalkan pajaknya. Sudah. Setelah itu kita akan menghitung laba setelah pajak. Berarti EBT atau laba sebelum pajak dikurangi dengan total pajaknya. Oke. Sudah selesai, ya. Kita lihat, ya, angkanya dari tahun ke tahun naik, ya. Jadi jika ini memang nanti bisa diwujudkan oleh perusahaan, maka ini merupakan bisnis yang sangat potensial sekali, ya. Sangat prospeknya sangat bagus sekali ke depan, ya. Dari 400 jutaan di sini profit netnya 5 tahun berikutnya, ya, bisa sampai dengan 3,5 miliar. Wow, luar biasa, ya. Selanjutnya kita akan melihat keuntungan ini berapa persen profit marginnya, berarti, ya. Berarti sudah pernah kita perhitungkan juga profit margin bisa kita peroleh dengan membagi
Ini rasio antara laba bersih dibagi dengan penjualannya. Laba bersih atau laba setelah pajak dibagi dengan penerimaan atau penjualannya. Oke, kita buat dalam persen ya. Anda bisa tambahkan desimalnya. Oke. 3 desimal bisa ya. Boleh kita drag ke samping ya untuk copy rumus. Yes, ya. Sama di sini senada dengan nilai laba setelah pajaknya, profit marginnya semakin tahun juga semakin meningkat. Jadi dengan demikian proyeksinya bagus sekali ya dari tahun ke tahun karena mengalami peningkatan yang cukup bagus ya. 22,7%, 25,6%, 28%, dan selanjutnya di tahun terakhir tahun 2000H ya, ini ya. Perusahaan bisa mencapai profit margin 33,599% atau 33,6%. Demikian ya rekan-rekan mahasiswa, kita sudah selesai untuk melakukan proyeksi laba rugi ya dari tahun 2000C sampai dengan 2000H. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda ya, bisa memberikan informasi, keterangan dan penjelasan terkait dengan mata kuliah Praktikum Manajemen Keuangan untuk pokok bahasan proyeksi laba rugi. Terima kasih.